Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode pertama Belajar Bersama. Konten ini saya buat karena saya ingin tahu dan juga saya pengen belajar. Harapannya kalian yang nonton ataupun mendengarkan bisa belajar dari sini dan kita bisa belajar bersama. Jadi apa yang pengen saya pelajarin, apa yang saya pengen tahu, itu yang saya buat jadi konten. Untuk referensi atau sumber, insya Allah itu adalah sumber yang publik, jadi kalian bisa akses. Selamat menonton dan mendengarkan. Sebagian masyarakat di Indonesia masih percaya dengan dunia perdukunan. Alih-alih berobat ke dokter, mereka justru konsultasi kepada orang yang dianggap sakti dan bisa menyembuhkan penyakit dengan cara-cara yang mistis. Tidak saja untuk berobat, bagi mereka dukun adalah tempat mengadu segala persoalan hidup, dari mulai masalah ekonomi, perjodohan, karir, dan lain sebagainya. Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang dakwah dan ukhuwah, Kiai Haji Khalil Nafis, mengatakan umat memang harus lebih berhati-hati agar tidak terhasut atau tertipu para dukun berkedok tokoh agama. Menurutnya, beberapa orang soleh memang memiliki keistimewaan atau karomah, sehingga umat perlu mengetahui cara membedakannya. Orang soleh itu bisa dilihat dari track recordnya, dari perilakunya. Seperti umpamanya dia mengajar, kemudian dia juga rajin ke masjid dan juga banyak berinteraksi dengan masyarakat untuk memberi bantuan. Itu orang soleh biasanya. Bahkan biasanya punya pesantren, punya majelis taklim. Jelasnya, kata beliau seperti itu. Sedangkan orang-orang yang sebenarnya dukun tapi berkedok ustadz atau tokoh agama, perilakunya cenderung tidak biasa dari orang kebanyakan. Mereka melakukan ritual atau kegiatan yang aneh dan jauh dari akhlak atau perilaku seorang muslim. Adapun orang-orang yang soleh dan memang dianugerahi karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya adalah orang yang dikenal karena ibadah dan akhlaknya. Mereka menonjol dalam hal muamalah kepada Allah dan muamalah kepada manusia. Dukun itu biasanya aneh-aneh permintaannya. Orang soleh biasanya yang lurus-lurus dan baik-baik saja. Oleh karena itu, kalau ke orang soleh kita minta karomahnya, tapi kalau dukun tentu kita nggak perlu mendatanginya. Karena kalau orang soleh pertolongan dari Allah, kalau dukun biasanya komunikasi dengan jin atau setan, ungkap beliau. Praktek perdukunan sudah dikenal sejak pra-Islam. Dalam bahasa, dukun diistilahkan dengan kahana, yang artinya menginformasikan hal-hal yang tidak bisa diketahui manusia pada umumnya, yang dimaksud dengan gaib. Orang yang melakukan praktek perdukunan dinamakan kahin. Menurut Imam An-Nawawi, kahin adalah orang yang dianggap sakti karena mampu mengetahui peristiwa yang akan terjadi dan mengaku bisa mengetahui hal-hal yang tidak bisa diketahui orang pada umumnya. Seorang dukun biasanya mengklaim bisa memperbantukan jin atau khodam untuk melancarkan aksinya. Sementara A'raf adalah orang yang dianggap sakti karena mengklaim dirinya bisa mengetahui keberadaan barang yang dicuri, sesuatu yang hilang, dan hal-hal semacamnya. Dukun atau kahin terbagi menjadi 3. Pertama, orang yang mengaku sakti karena memiliki pembantu atau khodam berupa jin yang bertugas mencuri informasi dari perbincangan malaikat tentang perkara gaib, misalnya tentang suratan takdir manusia.
Jenis pertama ini sudah tidak ada sejak Nabi Muhammad diutus. Kedua, orang yang mengaku sakti sebab bisa menginformasikan hal-hal yang tidak bisa dijangkau manusia normal, seperti keberadaan barang yang hilang karena dicuri. Model yang kedua ini bisa benar dan juga bisa berbohong, tapi kita dilarang untuk mempercayainya. Dukun seperti ini masih banyak ditemukan. Ketiga, ahli nujum. Jenis dukun ini masih bisa dipercayai, tapi banyaknya berdusta. Termasuk jenis yang ketiga ini adalah a'raf. Semua jenis dukun tersebut bertentangan dengan syariat dan kita haram untuk mempercayainya. Dalam beberapa kesempatan, Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan larangan mempercayai dukun. Salah satunya adalah sabda beliau yang artinya, barang siapa yang mendatangi seorang peramal dan bertanya kepadanya tentang suatu perkara, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasul menyampaikan, orang yang berkonsultasi ke dukun atau peramal kemudian mempercayai ucapannya, maka ia telah dianggap kafir. Rasulullah bersabda, artinya barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal dan dia membenarkan ucapannya, maka dia berarti telah kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan pada Muhammad. Hadis riwayat Ahmad. Perlu diketahui, jenis dukun yang bisa minta bantuan dengan jin untuk mencuri informasi dari malaikat sudah tidak ada sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW, seperti keterangan yang saya sebut tadi sebelumnya. Pada prinsipnya, tidak ada yang bisa mengetahui hal-hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu, jika ada orang mengaku sakti dan bisa mengetahui hal-hal gaib, maka perlu dipertanyakan. Kendati demikian, Allah juga telah memberi kemampuan kepada orang-orang khusus untuk mengetahui sebagian perkara gaib, seperti para nabi melalui wahyu atau orang-orang soleh melalui ilham. Di dalam Al-Quran disebutkan, yang artinya dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga, yang dimaksud di sini malaikat, di muka dan di belakangnya. Quran surah Al-Jin ayat 26 sampai 27. Imam At-Tabari dalam tafsirnya menjelaskan, ayat ini menegaskan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mengetahui hal-hal gaib, kecuali orang-orang yang dia kehendaki seperti para nabi melalui wahyu atau orang-orang soleh melalui ilham. Kemerdekaan Indonesia tidak luput dari peran dan kontribusi para ulama. Mereka rela berkorban menyerahkan harta, jiwa, dan raganya untuk mengusir para penjajah dari tanah air. Ulama siap menjadi lini terdepan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Tak sedikit dari mereka yang gugur sebagai syuhada. Di antaranya adalah Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Tengku Umar, dan masih banyak lagi. Dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, para ulama menjadi tokoh sentral kepemimpinan sekaligus penggerak santri atau masyarakat untuk turut berjuang. Mereka membentuk laskar-laskar rakyat untuk mendapat pelatihan militer dan memanggul senjata. Di bawah seruan para ulama, terbentuklah laskar-laskar rakyat seperti Hizbullah, Sabilillah, dan Mujahidin. Masing-masing dari mereka memegang peran penting dalam mempertahankan kemerdekaan. Mengutip buku sejarah hukum Indonesia karya Profesor Dr. Sultan Remi Syahdaini, kegigihan mereka tak lepas dari konsep jihad yang diyakini. Mereka beranggapan bahwa penjajah adalah orang yang zalim yang telah merampas kedaulatan umat serta ingin menghancurkan agama Islam. Jadi,
Memerangi penjajah termasuk langkah jihad yang wajib dijalankan oleh umat Islam. Fatwa jihad ini berpengaruh besar terhadap perjuangan melawan penjajah. Hampir semua pertempuran melawan penjajah dipengaruhi oleh fatwa jihad. Salah satunya pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Keberhasilan pertempuran ini tak lepas dari resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945. Resolusi tersebut dikokohkan pada Muktamar NU ke-16 di Purwokerto tanggal 26 sampai 29 Maret 1946. Isinya menyebutkan bahwa berperang melawan penjajah adalah kewajiban fardu ain bagi orang yang berada dalam jarak 94 km dari kedudukan musuh. Hukum fardu ain tersebut berlaku untuk laki-laki, perempuan, dan anak-anak baik yang bersenjata ataupun tidak. Menyusul pertempuran 10 November, fatwa jihad mulai diterapkan dalam aksi lainnya seperti pemberontakan petani di Banten dan pemberontakan rakyat di Singaparna. Sayangnya, peran para ulama ini jarang terekspos oleh media secara luas, sehingga nama-nama mereka tidak begitu dikenang oleh generasi muda masa kini. Setidaknya ada beberapa nama yang mewakili perjuangan ulama Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Di antaranya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, Kiai Haji Zainul Arifin, Kiai Haji Zainal Mustafa, Kiai Haji Idam Khalid, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Ashad Samsul Arifin, Kiai Haji Sam'un, Kiai Haji Mashkur. Dan juga ada para habaib. Di antaranya adalah Al-Habib Ali Al-Habsyi, Al-Habib Idrus Al-Jufri, Al-Habib Syarif Sultan Abdul Hamid II, Al-Habib Husain Mutahar, Al-Habib Ahmad Assegaf. Kemudian ada juga yang muslimah, yaitu Rahma El Yunusiah, Tengku Fakinah, dan masih banyak lagi. Saya mohon maaf kalau misalnya ada yang saya salah sebut nama-nama yang tadi. Sebagai muslim, kita haram mempercayai dukun, karena hanya Allah yang bisa mengetahui hal-hal gaib. Jikapun ada orang yang mengaku bisa mengetahui hal gaib, maka perlu dicermati terlebih dahulu kepribadiannya. Apakah dia orang soleh atau orang biasa yang punya kepentingan tertentu. Penting juga dicatat, tidak semua orang soleh bisa mendapatkan ilham. Dan yang memiliki peranan penting terhadap kemerdekaan Indonesia, salah satunya adalah para ulama, bukan para dukun. Saya akhiri episode kali ini dengan hadis dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi." Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Tolabul ilmi faridatan ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.